Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Patuen hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab hanya bimbingan dan penyertaan Tuhan kita dapat mengikuti ibadah Patuen di setiap hari Rabu. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita pusatkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menyiapkan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 78 akan kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita memulai ibadah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kita berdoa. Ibadah Patuen di sore hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit bumi dan isinya, Yesus Kristus Sang Penyelamat manusia, dan Roh Kudus Sang Penolong umat-Nya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk.
Mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 203. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Rahayu kang utama lakune ngambadalane perintahe pangeran. Rahayu kang netepi dawuhe wong kang manut ing sapangrehe Gusti sarta tansah telaten netepi sakasane kelawan ikhlasing ati. Gusti ugi nirempa kula manut miturut pentang paduka tetan pekat salami-laminyo. Kula kaparing ana manapada dawuh paduka kula estokno layan ikhlas lan gumulung ing manah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami patut bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa di dalam surga atas penyertaan dan bimbingan-Mu di setiap langkah kehidupan kami, sehingga hingga saat ini kami merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, di sore hari ini kami akan melanjutkan peribadatan kami, ibadah Patuen di GKJW Singosari ini. Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu. Persiapkanlah semuanya, persiapkanlah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu adalah orang yang berdosa, yang tidak layak memberitakan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapilah dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pancaran air hidup, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari surat Efesus. Pasal yang pertama akan kita baca mulai ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama akan mulai dibaca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang
dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan mampu melakukan di setiap langkah kehidupannya. Amin. Mari sebelum kita merenungkannya, kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 192 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang telah kita baca, yaitu dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14, saya memberi judul Kekayaan yang Sejati. Kekayaan yang sejati. Efesus di dalam bahasa Yunani, Efesos,
Kalau bahasa Turki, Efesos. Bahasa Latin menjadi Efesus. Efesus pada zaman penjajahan Romawi, Efesus adalah kota kuno bangsa Yunani. Tetapi saat ini Efesus berada di wilayah Turki, di provinsi Izmir, dekat Selçuk di daerah Turki di sana. Dan yang terkenal daripada Efesus, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Dewi Artemis, atau yang disebut Dewi Kesuburan. Mengapa dia mengatakan Dewi Kesuburan? Ternyata patung dari Dewi Artemis itu banyak mempunyai susu yang banyak. Sehingga dianggap dengan banyaknya susu menghasilkan kesuburan di dalam kepercayaan mereka. Dan saat ini kota Efesus hanyalah merupakan puing-puing dan menjadi salah satu museum outdoor terbesar di seluruh dunia. Dan saat ini masih ada di Turki sana. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kekayaan yang sejati. Apakah sesungguhnya kekayaan yang sejati? Pada masa sekarang ini, siapa yang tidak ingin menjadi kaya? Tentu saya yakin setiap orang menghendaki ingin menjadi miliarder atau seorang yang kaya. Tentu setiap orang keinginannya berbeda-beda. Tetapi untuk mencari kekayaan, banyak jalan yang ditempuh oleh setiap orang. Banyak orang yang sengaja untuk lembur, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih bagus daripada penghasilan seperti biasanya. Hanya untuk mengejar kekayaan, pendapatan yang lebih baik. Sehingga seringkali mereka melupakan bahwa tubuh ini lelah. Sehingga tidak memperhatikan keadaan tubuh kita. Memaksakan diri dan juga merelakan untuk tidak berkumpul dengan keluarga. Yang lebih parah, secara pribadi mereka melupakan hubungannya dengan Tuhan. Sehingga seakan-akan kekayaan itulah yang dapat memberi kekuatan di dalam kehidupannya. Memang ada pepatah yang mengatakan bahwa uang bisa membeli segala sesuatu. Tetapi perlu diingat bahwa uang tidak dapat membeli keselamatan. Di sisi lain, bagi orang-orang yang berduit, yang mempunyai harta banyak, dia menyiapkan untuk anak cucunya, anak baru lahir, sudah dibelikan tanah, dibikinkan rumah, diisi segala keperluan rumah itu pada saat anak-anak masih kecil. Disekolahkan hingga perguruan tinggi, bahkan jenjang yang paling tinggi yang ia ingini. Tetapi yang sering mereka lupakan, membekali anak-anak dengan iman. Sebab iman tidak bisa dibekali hanya dikatakan, kamu harus rajin baca firman. Tetapi orang tuanya sendiri tidak pernah membaca firman.
Kamu harus rajin ke gereja. Ketika gereja sudah normal kembali, menyuruh anaknya untuk ke gereja, tetapi orang tuanya sendiri tidak pernah pergi ke gereja. Bagaimana bisa menanamkan iman kepada anak kalau orang tuanya sendiri tidak memberi teladan kepada anak-anak tentang iman itu sendiri? Sehingga banyak orang yang gagal di dalam kehidupan, dalam mendidik anak-anaknya, hanya karena lupa untuk membekali anak-anaknya dengan keimanan. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam bacaan kita tadi menjelaskan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah kekayaan yang diperoleh dengan kerja keras, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah keselamatan yang hanya daripada Tuhan. Seperti pada bacaan kita ayat yang ke-7 tadi dijelaskan bahwa hanya di dalam Dia sajalah kita telah menerima penebusan yang sejati dan telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Itulah sesungguhnya kekayaan yang sejati. Bukan kekayaan yang semu. Memang kalau menjadi orang kaya, segala sesuatu bisa dibeli. Tetapi hanya satu yang tidak bisa dibeli, yaitu penebusan akan dosa-dosa kita. Keselamatan menuju ke surga, itulah yang tidak dapat dibeli. Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kekayaan itu hanyalah berkat Tuhan, bukan usaha manusia. Demikian juga di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang kedua, dikatakan di sini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi kuncinya kita mendapatkan berkat dan itu datang sendiri kalau kita selalu mendengar akan firman Tuhan. Itulah kunci kehidupan, keberhasilan, kekayaan yang sejati, yaitu hanyalah firman Tuhan. Melalui bacaan ini, kita kembali diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, di mana kita sudah memperoleh harta kekayaan yang sejati, yakni anugerah penebusan dosa oleh pengorbanan Sang Kristus. Mari kita jaga harta kekayaan yang sejati itu dalam kehidupan kita dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya, menjadi hamba Allah di sepanjang kehidupan kita hingga waktunya tiba. Mari kita pun turut mewarisi harta kekayaan yang sejati itu kepada anak cucu kita, sehingga hanya namanya lah yang dipermuliakan di sepanjang kehidupan kita. Wariskanlah harta kekayaan yang sejati, yaitu iman kepada Yesus Kristus, kepada anak cucu kita, agar teguh imannya di dalam mengikut Tuhan. Itulah kekayaan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, waktu yang Kau berikan, yang telah kami dengarkan firman-Mu ini, mampukanlah untuk kami pahami, dan mampukanlah kami untuk melakukan di setiap langkah kehidupan kami, agar kami tidak selalu berjalan sendiri, namun kami selalu mohon bimbingan Tuhan. Sempurnakanlah firman ini di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah
kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di sore hari ini, namun ingatlah akan firman Tuhan yang kami ambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16b hingga ayat yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita, dan kita akan menyerahkan persembahan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 186 ayat yang pertama saja. Mari kita berdoa syafaat, sekalian kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan sehingga kami dapat ikut di dalam ibadah Patuen di sore hari ini. Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami mampu melakukan kehidupan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami orang yang lemah, kami hanya berserah kepadamu di dalam menjalankan kehidupan kami ini. Kami serahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing, agar Tuhan yang selalu membimbing, menyertai, dan melimpahkan berkat-Mu di setiap kehidupan orang percaya. Demikian juga mampukan kami untuk melakukan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, baik yang masih di TK, di SD, di SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Tuhan, sertailah anak-anak jemaat yang sedang menempuh pendidikannya, agar apa yang menjadi cita-cita anak-anak kami dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Berilah roh-Mu di dalam bimbingan anak-anak kami, sehingga apa yang menjadi cita-citanya tercapai seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kebimbangan, di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, bimbinglah mereka, berilah jalan keluar di dalam kehidupannya, agar nama-Mu yang selalu dimuliakan. Demikian juga kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang kami ketahui Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Bapak Yunus Manule, Ibu Hardoyo, Ibu Roseno, Bapak Sugeng, Ibu Basuki, Ibu Didi, dan lain-lain yang tidak kami ketahui keberadaannya, baik yang ada di rumah, baik yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, berilah kesembuhan, sebab kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Obat-obatan dan pelayanan hanyalah sarana, tetapi kesembuhan yang sejati datangnya hanya pada tangan Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJW Singosari ini, di dalam program-program yang akan dilakukan di tahun 2021 ini.
banyak hal yang telah dirancangkan, tetapi kami percaya Tuhanlah yang akan menentukan dan membimbing segala program yang akan dilaksanakannya. Hanya pertolongan-Mu lah yang kami harapkan, agar segala program ini dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang Engkau tempatkan di jemaat-Mu ini, untuk membimbing dan menyertai jemaat-Mu di sini, yaitu Bapak Pendeta Rudi Sewoyo. Berkatilah di dalam pelayanannya, berkatilah di dalam kehidupan rumah tangganya, berkatilah putra-putrinya, baik yang sudah bekerja maupun yang masih di bangku pendidikan. Tuhan, sertai hamba-Mu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Limpahkanlah berkat-Mu, cukupilah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat, baik penetua maupun diaken. Berkatilah di dalam pelayanannya, berkatilah di dalam pekerjaannya, berkatilah di dalam rumah tangganya, agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwanya di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi banyak hal, baik perekonomian, baik di dalam tantangan-tantangan. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada Presiden dan jajarannya, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian juga di dalam menjalankan, melindungi rakyatnya untuk virus corona COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah mereka agar rakyat Indonesia patuh dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga penularan virus corona ini dapat dicegah, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan pertolongan Tuhan oleh program pemerintah yang sedang dijalankan ini. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu yang merindukan rumah ibadah. Tuhan, berkatilah panitia yang telah ditunjuk untuk pembangunan gereja-Mu. Meskipun hingga saat ini belum ada titik terang, namun kami percaya atas penyertaan Tuhan, segala sesuatu akan terjadi. Demikian juga dalam pengurusan sertifikat tanah yang sedang dijalankan. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan di dalam doa kami ini. Namun kami juga teringat akan persembahan yang telah kami kumpulkan di sore hari ini. Berkatilah persembahan yang telah dikumpulkan, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah mereka yang mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bimbing sertai di dalam kehidupan kami, di dalam kami melanjutkan kehidupan ini. Dengarkanlah setiap pribadi yang memohon kepadamu, agar Engkau menjawab seturut apa yang dari kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri dan kita menyiapkan dari pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 198. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita memuji Kidung Pasamuan Jawi nomor 198 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sesudah itu kita akan menerima berkat Tuhan.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus di dalam kita menjalankan kehidupan saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Patuen di sore hari ini. Apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu jemaat di dalam memahami akan firman Tuhan. Namun kami juga mengingatkan akan protokol kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak agar kita jauh dari virus corona. Terima kasih.